Hah, waduh, mikirin pemilu, ya Allah. Keadaan ini masih rame-rame aja. Kita baca dulu ya. Dari TV One nih. Mantan narapidana dengan ancaman hukuman kurang 5 tahun yang ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif tidak harus mencantumkan surat keterangan dari pengadilan hingga bukti pengumuman di media. Nggak perlu, diem-dieman aja nggak apa-apa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini makin rusak aja kayaknya keadaan bangsa nih. Ada berita begini dari cuitannya TV One News. Lu baca ada tuh. Mantan narapidana yang daftar calon legislatif tak harus cantumkan surat keterangan pengadilan. Makin dipermudah. Ya, makin dipermudah kalau mantan napi makin mudah gitu. Untuk yang jelek-jelek makin mudah, tapi kalau untuk yang aduh udahlah. Waduh, mikirin pemilu, ya Allah. Keadaan ini masih rame-rame aja. Kita baca dulu. Kita baca dulu ya. Dari TV One nih. Mantan narapidana dengan ancaman hukuman kurang 5 tahun yang ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif tidak harus mencantumkan surat keterangan dari pengadilan hingga bukti pengumuman di media. Nggak perlu. Diem-dieman aja nggak apa-apa. Buat kalian ya yang punya calon legislatif yang mantan napi, terus kalian takut untuk kasih sama gue yang ngumumin. Iya, biar rakyat tahu. Rakyat harus tahu lah. Hal tersebut ditegaskan Tri Mulasi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Tri mengatakan hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pasal 11 Ayat 6 soal mantan narapidana dalam pemilu 2024. Peraturan KPU tentang mantan narapidana hanya berlaku bagi mantan narapidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau 5 tahun lebih katanya. Narapidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih yang diharuskan mencantumkan salinan pengadilan, surat keterangan bebas dari lembaga pemasyarakatan dan mengumumkan di media. Sedangkan mantan narapidana yang ancamannya di bawah kurang 5 tahun tidak harus menyertakan 3 dokumen tersebut, kata Tri Mulasi. Mantan narapidana di semuanya bisa tuh. Kayak Isla Barok itu bisa tuh. Bisa. Bisa lu lah, ya cari duit halal dia. Ada. Ia mengatakan mantan narapidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun dan sudah bebas bisa langsung mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD tanpa harus menunggu jeda 5 tahun. Mantan narapidana yang harus jeda 5 tahun itu ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, misalnya ancaman 1 tahun dan hanya menjalani pidana 3 bulan keluar dari penjara boleh
mendaftarkan diri sebagai caleg katanya. Trimulasi mengatakan saat ini tim verifikator KPU Kulon Progo masih melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten. Verifikasi administrasi ini berlangsung mulai 30 Mei sampai 23 Juni 2023. Makin rusak. Ya kemarin Malang, sekarang ini ya makin rusak. Jumlah mantan narapidana yang mendaftar sebagai bakal caleg DPRD Kulon Progo hingga kini belum diketahui karena hingga saat ini masih dalam tahap verifikasi administrasi katanya. Yang jelas ada, tapi masih proses verifikasi administrasi. Kami belum bisa menyimpulkan apakah mantan narapidana tersebut membutuhkan syarat 3 lembar surat itu. Kami akan klarifikasi dengan Pengadilan Negeri Kulon Progo katanya. Sebelumnya Trimulasi mengatakan KPU Kulon Progo melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran 550 bakal calon legislatif dari 17 partai politik peserta pemilu 2024 di wilayah tersebut. Ia mengatakan dalam verifikasi administrasi berkas bakal calon anggota legislatif ini melibatkan seluruh anggota dan staf KPU Kulon Progo. Pelaksanaan verifikasi administrasi ini dijadwalkan dari 30 Mei sampai 23 Juni 2023. Kata Trimulasi. Ia mengatakan poin-poin yang dilakukan verifikasi administrasi yakni semua dokumen bakal calon anggota legislatif yang diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), di antaranya KTP, surat pernyataan, fotokopi ijazah, surat sehat jasmani, rohani, dan narkoba. Bukti terdaftar sebagai pemilih, kartu tanda anggota, dan surat dari pengadilan. Sejauh ini kami sudah melakukan proses verifikasi administrasi terhadap dokumen yang bisa diberi status benar dan tidak benar langsung kami eksekusi katanya. Itu beritanya guys. Kalau gua kesimpulannya guys, makin rusak. Ya makin rusak aja. Ya digampang gitu dan ini buat kalian ya yang tahu ada caleg mantan napi gitu. Ya terus orang nggak tahu gitu, kasih tahu aja ke gue. Caleg wilayah mana, dapil mana, ya kita umumkan oh itu mantan napi ini gitu. Asal datanya fix ya mantan napi, kita kasih tahu lah. Ya udah mantan napi boleh jadi caleg, ini lagi nggak perlu menyantumkan ini itu. Aduh. Makin rusak. Kita lihat komentar netizen yuk guys, kita lihat komentar netizen. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini tweetannya TV One ya. Kita baca komentar netizen, makin rusak. Pokoknya kalau gue nih ya kayaknya makin rusak, makin kacau aja ini ya bu keadaan ya. Yang bukan mantan napi 2019 kemarin ada koruptornya begitu, sekarang mantan napi. Ya, dulu lah. Jadi masyarakat harus punya daftar mantan narapidana. Tuh. Makanya itu kalian yang punya informasi tentang caleg dari mantan napi kasih ke gue sini. Iya, asli gue viralin dah nggak apa-apa, biar rakyat tahu. Pakai SKCK juga nggak ya? Kayak kalau mau ngelamar kerja, kagak perlu kayaknya. Kemarin kan kita bahas itu, ada aturan KPU itu, yang di Malang, iya kan? Kita bahas itu. Mau dibuat rusak seperti apa negeri ini bila dijalankan manusia-manusia bermasalah? Seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan raja-raja Nusantara ini bangkit. Ayo raja-raja Nusantara, kumpullah kalian ini negeri kalian mau diapain sama pejabat-pejabat ini. Raja-raja Nusantara, wuih bangun Pak Raja, Tuan Raja. Karena di jidatnya ada cap NKRI Dead Rise. Tuh. Mungkin udah fase akhir zaman, udahlah. Mantan napi saja bisa jadi komisaris, itulah Indonesia yang sedang berduka. Lu ada yang jadi juru bicara partai. Mantan napi nggak malu. Lu kira malu? Kagak. Itulah Indonesia aku, jangan heran 5 atau 10 tahun ke depan hancur. Yang maling disuruh tingkatan malingnya. Lebih keren ngelamar di minimarket, diminta melampirkan SKCK. Iya makanya jadi wakil rakyat begini amat ya. Astagfirullah, menjadi apa? Makin rusak.
Dong bisa jadi negara kriminal dong, dari kriminal oleh kriminal untuk dirampok. Hahaha. Dan rakyatnya tenang-tenang saja. Orang lamar kerja aja wajib mencantumkan SKCK dan surat dari pengadilan tinggi, nggak pernah dihukum. Duh. Ngelamar kerja, ini beda. Ini ngelamar anggota dewan. Ya, jadi anggota dewan ini. Mantan napi nggak apa-apa. Kemarin pemerkosa boleh. Mantan pemerkosa boleh. Mantan pemerkosa, mantan koruptor, boleh. Mau kerja di pabrik saja butuh SKCK. Oh, beda sama anggota dewan. Beda sayang, beda. Lama-lama rakyat diwakili para pegundal. Baru tahu lu. Yang sekarang aja korupsi berapa? Waduh. Korup berapa banyak sayang. Maka SKCK tak dibutuhkan lagi untuk cari kerja dimanapun. Somplak. Giliran rakyat biasa mau melamar pekerjaan wajib pakai SKCK. Itu nih Kak. Makin rusak. Negeri para napi. Iya. Kalau penjahat udah berkuasa ya udah mau bilang apa lu. Tes lagi masyarakatnya yang masih tetap goblok. Apa aturannya yang harus dibikin diskriminatif. Aduh, standar ganda. Jika orang kecil ingin bekerja di pabrik saja harus ada SKCK. Sekarang orang yang akan dibilang wakil rakyat tidak perlu SKCK. Tuh. Gue ingat salah satu ulama, ya mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, Gus Kausar. Beliau pernah ngomong begini. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau pernah bilang begini. Mereka yang menang yang kuasa gitu. Yang menang yang kuasa, yang kalah ya diem. Yang menang yang kuasa. Ya, waktu itu beliau ngomongin tentang masalah pengajian itu ya, ibu-ibu pengajian. Yang menang yang kuasa, yang kalah ya diem. Gitu. Aduh. Polisi atau TNI harusnya jangan diam saja kalau sudah kelewatan begini. Polisi dan TNI. Aduh. Kalau juga ikut oknum-oknumnya juga ikut menikmati gimana kakak? Ya, oknum-oknumnya juga ikut menikmati. Ngelamar Gokar atau Gojek dan Grab saja dimintain SKCK. Ini mau jadi ini mau jadi sopir dan tukang ojek loh. Masa caleg kalah sama kang ojek, makin kesini makin ruwet. Makin kesini makin rusak. Ambiar. Kalau masih ada yang milih berarti otaknya kosong. Nah itu yang jadi masalah. Rakyat itu emang sengaja diginikan gitu, direpotkan sama urusan perut. Duit rakyat ini dimakan sama mereka. Rakyat bingung sama harga. Dibuat begini. Makin kesini makin rusak. Aduh, enak banget hidup lu para politisi korup, mantan atau mantan saat ini. Nikmat apalagi yang kurang, wahai koruptor. Wahai mantan koruptor. Betapa makin mundur perilaku dan values para pemimpin NKRI. Iya. Tidak ada lagi budaya malu. Bahkan ketidakmaluannya pun terlihat kasat mata. Dia omongkan. Dikasih aturan yang memudahkan. Mudah-mudahan tidak kehabisan orang baik. Nggak habis, cuman orang baik nggak bisa apa-apa karena sistem. Nggak bisa, sudah. Sistem menolak orang baik, sayang. Ini pertanda kehancuran demokrasi. Mestinya semua warga negara yang pernah terlibat tindak pidana dan dipenjara tidak boleh mendaftar sebagai anggota Dewan, ASN, TNI Polri. Mestinya. Hanya di rezim JKW yang begini. Ya Allah. Benar-benar kayak semau gue. Emang parah ini, parah emang. Parah. Ketentuan PKPU kan harus itu apa? Namanya aja negara maling. Astagfirullahaladzim. Aturan ini sengaja dibuat untuk para koruptor yang belum puas korupsi untuk melanjutkan korupsinya dan menyebar perilaku ke pendukung dan pemilihnya. Nah tuh. Ya. Nggak ada batasan 2 periode, mantan garong boleh maju lagi, keren benar wakil-wakil kita. Bajingan ugal-ugalan. Aduh,
Kurang apa coba Konoha? Kurang apa coba? Ya Allah. Kalau kayak gini terus lebih baik cepatlah revisi aturan-aturan yang ada sekarang. Sebelum negara ini jadi hancur karena perang saudara. Tuh, ini asu-asu. Nah, makanya daftar ojol aja mesti pakai SKCK. Nah, cukup cantumkan saya Pancasila, auto suci. Ini udah lah. Mbak disebut. Udah ya guys. Kalau gua ngelihatnya makin kesini makin parah ugal-ugalnya makin rusak ya. Nah, ini sistem guys. Jadi ini sistem. Jadi memang sistem itu membuat seperti ini gitu. Makanya gua sama orang-orang yang ada di sistem itu gua antipati gitu. Udah seuzon duluan gitu. Karena sistem dibuatnya dengan begini. Terus kalian mau minta gue percaya bahwasanya orang-orang yang duduk itu baik gitu. Udah ini sistemnya guys. Udah sistemnya gini, udah terima aja dah. Gimana ya? Mudah-mudahan aja Allah kuatkan kita, Allah istiqamahkan kita. Enggak deh, duitnya enak loh guys. Gue kalau jadi tim sukses, gue enak duitnya. Tapi na'udzubillah deh, enggak ya, gue gak ikut-ikutan. Gue masih takut mati. Bukan takut matinya. Takut di saat mati tanggung jawabnya berat sama Allah. Enggak dia, enggak mau gue. Enggak, makasih. Ya, hidup gue miskin tapi gak seanjing itu. Dah, gitu aja dari gue. Gue Babalu, YouTuber rakyat biasa. Yang tetap sehat. Jangan lupa ngopi aja. Yang penting ada kopi, ada rokok. Selesai gue. Dah, pamitan dulu gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini makin parah ugal-ugalannya. Makin kesini makin rusak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.